Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pancimani bhikkhave sapurisa danani katamani panca sadhaya danang deti sakacang dana deti kalena danang deti anugrahita cita danang deti atananca paranca ahapaca danang deti. Wahai para biku, ada 5 ciri pemberian dari orang baik. Apakah 5 itu? Memberi dengan penuh keyakinan, memberi dengan penuh rasa hormat, memberi tepat waktu, memberi tanpa rasa pamrih, dan memberi tanpa melukai diri sendiri maupun pihak lain. Ucapan Sang Buddha dalam Sapurisa Dana Sutta. Sangga yang termuliakan, pemimpin puja, Rama Ramani, saya Le Adasilani, upasaka-upasika sekalian, selamat sore, Namo Buddhaya. Sing met nih. Masih beberapa kali ya. Dan setiap acara Sanggadana seperti ini sudah banyak pokok dhamma yang diulas oleh para bante senior. Beruntung di Bali kita ada banyak bante Mahathera. Besik genane sing ngisi title kawang lah. Hari ini akan dibagi dhamma yang ringan. Ibarat kata pemanis saja sebetulnya. Agar dana yang ibu bapak lakukan itu tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan ibu bapak saja, tetapi ada bonus-bonus lainnya. Yang megai man bonus kan nau nih. Ini madana nak man masih bonus. Sambil menyela minum kelelep. Jadi tadi disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Sapurisa Dana Sutta. Kalau orang mau berbagi pasti tidak akan kekurangan. Tetapi ketika kita lihat banyak orang kaya pun kadang tidak happy hidupnya. Pasti ada sebabnya. Nah, di sini diurai oleh Sang Buddha. Yang pertama, kalau orang itu berdana dengan keyakinan, sadhaya danang deti, ketika buah itu terpetik, dalam arti orang itu kaya raya, ada bonusnya yaitu wajahnya rupawan. Mau enggak? Kenapa? Kalau orang berdana dengan keyakinan, dia akan berdana dengan penuh hati gembira, sukacita. Ada senyuman di sana. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan penuh keyakinan itu yang seperti apa kan begitu? Apa? Pokoknya yakin aja memberinya. Makanya kita perlu baca kitab penjelasnya.
Jadi di atas kata dijelaskan, yang dimaksud dengan penuh keyakinan adalah yakin bahwa karma ada pahalanya, perbuatan ada buahnya. Terlepas kita berdana pada siapa, dalam kondisi apa, bagaimanapun berdana ada buahnya. Karena Bante banyak nerima selebaran di WA. Bante katanya berdana pada ini kok nggak berbuah. Kalau berdana pada kelompok tertentu baru berbuah. Sang Buddha saja ngomong, berdana pada binatang pun berapa kali lipat, masih ingat nggak? 100 kali lipat. Apalagi kepada orang. Apalagi kepada kelompok. Jadi perlu keyakinan di sana. Nak dua konyang tuh, nak nanya tulisan dua konyang. Saya akui, tetapi harus bijak juga. Bahkan kegiatan berdana ini dipuji oleh rajanya para bijaksanawan. Siapa? Sang Buddha. Aman Bante olah muji dah diboyain. Aman Sang Buddha muji diboyain. Nah, Bante, apa sih pentingnya kalau punya wajah rupawan, wajah cantik? Pak, Bu, hidup di dunia yang ditakar dari materi, dari fisik, kalau ibu bapak ganteng dan cantik, separuh masalah hilang. Contoh, tadi dapat minum enggak? Bisa lagi ngantri minum gitu, tiba-tiba nggak sengaja kesenggol minumannya, cerak, kena bapak-bapak. Yang disenggol itu, yang jatuhin minuman tuh cantiknya bukan main. Respon bapak-bapak gimana? Sengkengket. Ya semua juga pernah punya salah. Ini bisa dibersihin. Anicca. Coba aneh ngulungang yeh tuh wajahnya bocok. Wajahnya jelek. Apa respon bapak-bapak? Dije kejang mata nih. Matanya taruh di mana coba? Kejadiannya sama karena fisik wajah beda. Oh iya. Responnya beda. Separuh masalah hilang. Itu mudah dimaafkan orang punya wajah yang menarik. Yang kedua, orang yang punya wajah menarik gampang dipercaya. Contoh lagi Bang Singkiak yang rawan. Dari jauh ada pemudi-pemudi perempuan duduk-duduk di taman kota begitu. Mobil mewah sekali datang dari jauh. Nyari parkir. Begitu keluar, bapak-bapak wajahnya jelek. Apa respon pemudi-pemudi ini? Adi banget sopirnya ngabeh. Kok dikasih sopirnya bawa? Kalau wajahnya jelek. Tapi kalau yang turun itu wajahnya ganteng, pakaiannya rapi, bagaimana? Wih, besugi ganteng. Langsung dipercaya. Penting gak wajah jelek, wajah ganteng? Tapi Bante, bekadong kini lahir kayak kita. Tenang, baru 1 dari 5. Jadi kalau mau nanti lahir ganteng, lahir cantik, ketika nanti berdana, penuh keyakinan. Bagaimanapun ini adalah dana memberikan manfaat. Ketika berdana demikian happy. Happy itulah yang membuat wajah kita rupawan. Ini Kang Wang patuh-patuh bidan sing ten belajar dhamma mungkin nggih. Makanya gini dari inilah kata. Itu yang pertama. Sadaya danang, jadi berdana dengan keyakinan. Yang kedua, ciri pemberian orang baik adalah sakacang danang deti. Memberi dengan penuh hormat. Apa dampaknya Bante kalau kita memberi dengan penuh hormat? Nanti
Selain kaya raya, tidak kekurangan, punya anak akan nurut dengan kita. Punya anak buah akan dengerin ucapan kita. Punya mertua pun akan mau berunding dengan kita. Karena apa? Hormat pada kita. Oh, kan liu tuh di luar sana, banyak di luar sana. Kaya sih kaya, tapi apa? Anaknya nggak nurut, bikin masalah. Anak buahnya juga nipu-nipu. Jadi dengan memberikan dana penuh hormat, maka hasilnya nanti adalah kita juga dihormati. Terus kriteria untuk memberi dengan penuh hormat bagaimana, Bante? Ibu-ibu orang ngejak Bante suci. Masih ingat gak yang kemarin? Kalau memberi jangan dilempar. Jangan jauh-jauh. Pangsing ulung yan Bante nih maknya. Gitu. Jadi harus agak dekat memberi. Tidak dilempar. Apalagi kemarin dikasih tahu tuh. Ketika memberi pelan-pelan, menghargai apa yang ada di sampingnya. Semuanya tujuannya sama ini, berdana kepada Bante, cuman soal waktu. Jangan diburu-buru temannya ya. Sehingga ketika memberi pun penuh rasa hormat, yang menerima pun merasa dihormati juga. Bukan berarti kami gila hormat, bukan. Pedalam. Waktunya habis sama. Biaya ke sini juga habisnya sama. Yang diberi juga sama. Hanya gara-gara sabar sedikit saja, buahnya jadi beda. Makanya memberilah dengan penuh hormat. Oh, beda dua tuh enggal gatio. Sakacang danang dedi, memberilah dengan penuh hormat. Yang ketiga, ciri memberi dari orang baik adalah kale nada nang dedi, memberi tepat waktu, pas waktunya memberi. Kalau kita memberi tepat waktu, pas waktunya, nanti lahir lagi hidupnya pas-pasan. Mau? Berarti mengerti nih. Pas anak perlu biaya, ada. Pas perlu mobil, ada. Pas perlu rumah, ada. Hidup pas-pasan jadinya. Karena kalau ada tuh, saya lihat orang tuh kerja rajin sekali dari muda. Umur 40 masih belum juga. Umur 50 masih belum juga. Umur 60 baru bisa sukses meliyah sugihne. Umur 61 setruk. Masuk rumah sakit. Di rumah sakit 1 tahun. Siapa yang dapat kekayaannya? Anak cucunya. Makanya di Pustaka Suci dijelaskan, kalau kita memberi tepat waktu, kita akan berkelimpahan tepat waktu, bahkan sejak awal mula usia katanya. Dari muda sudah bisa sukses. Mau enggak? Nah, sekarang kriteria tepat waktu bagaimana Bante? Pas diperlukan, memberi. Misal dikasih contoh di Kala Dana Sutta namanya. Kalau ada tamu berkunjung, itu waktu yang pas. Nah, batas teh hangat apa teh kewah nih, atau air putih gitu, atau ngajak Bante persiapkanlah 1 botol. Karena kalau di luar Bali, ini di luar Bali ya, apalagi yang nganter itu bapak-bapak, ditanya Bantenya, Bante bawa air enggak? Bawa. Setelah ini udah nggak enak. Bawa berapa? Ada beberapa, 2. Boleh minta enggak Bante gitu? Benar, ini saya ngalamin kok di luar Bali. Nah, tapi kalau ibu-ibu beda. Bante ada air? Ada. Cukup? Cukup. Saya tetap boleh berdana nggak? Gitu ya ibu-ibu.
Beda kan? Tapi saya enggak boleh dijemput ibu-ibu. Terima nasib. Gitu. Jadi ketika ada tamu itu ya memberi. Ketika ada orang sedang dalam perjalanan memberi itu tepat waktu. Ketika ada bencana, kata Sang Buddha, itu adalah waktu yang tepat. Dan ketika ada orang sakit, itu juga waktu yang tepat. Satu lagi, ketika panen pertama, nah mungkin ini disampaikan ke petani waktu itu. Panen pertama itu dibagi ke orang yang kita hormati. Nak tua di Jumah bang, ada bante tadi masih bang, tapi harus tepat waktu. Ada petapa siapapun selain dari agama Buddha juga dipersilahkan. Jadi panen pertamanya itu dikasih ke orang yang dihormati. Kalau berdana tepat waktu, pas waktunya hidup kita akan pas-pasan. Bertelu doh, sisa 2. Nah, sakacang danang deti sudah, kalina danang deti. Yang keempat, anugahita cita danang deti. Berdana tanpa pamrih. Tidak diikat pemberiannya. Sudah dilepas ya dilepas. Tidak dikasih kail lagi. Tidak dikasih tali lagi, kata Sang Buddha. Kenapa? Kalau kita berdana tanpa pamrih, nanti ketika lahir, hidupnya penuh dengan harta materi. Dan juga bisa menikmati. Kalau dengan pamrih, memang banyak punya harta, tapi di tengah sing harmonis. Tidak harmonis di dalamnya. Sugih sih, tapi uyutan dogennya. Ini saya bukannya menyinggung lah, Bapak ya. Ini true story. Biasanya ketika dana makan, ketika umatnya sedikit, biasanya kejadian nih. Ada yang berdana, Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Masih aman, oke. Sudah diterima, anu mau dana ya? Iya Bante. Dihabisin ya Bante. Kan caranya satu meja sadar. Masih mending sampai situ ibu bapak ada di tempat lain. Nama, tempat, dan tokoh tidak saya sebut namanya. Sudah ngasih dana, dia ambil kursi duduk, ditontonin bantenya makan. Telanga pesing nih. Masih mending dia ngambil HP tanpa izin dulu, ceklek. Saya ingat, adi cara nyamu di bedugul lah sana nah. Di Bulaki. Habis ngasih makan, kan lari itu biasanya yang berekor-berekor itu kan. Agak jauh kan. Dari jauh dia morek, ceklek. Adi cara kita sana nah. Habis dikasih makan, umatnya menjauh. Kami makan di foto. Kalau foto apa nggak boleh? Boleh. Tapi izin dulu. Pangsing enggangan bantene. Kalau fotonya diam di galeri HP aja kan enggak masalah ya. Itu kadang nyebar tuh. Saya pernah dikasih tuh gambar bantinya lagi enggang. Astaga. Foto apa nggak boleh? Boleh, tapi bilang. Patutnya makanya bantene yan. Panglu ngenah yang upload nggih. Pangliu man jempol ke atas. Itu. Berdana tanpa pamrih membuat orang bisa menikmati hasilnya. Karena kalau enggak bisa menikmati. Pocol yang bahasa balene. Itu yang keempat. Anugahita cita danang deti. Berdana tanpa rasa pamrih, tanpa ada tali yang mengikat. Nah, yang terakhir, yang kelima. Atananca paranca anapaca danang deti. Memberi tanpa melukai diri sendiri maupun pihak lain. Maksudnya melukai diri sendiri bagaimana Bante? Aman bas cenek mimi rendah diri. Tahamune ngidang medana jelek asane. Nah itu melukai diri sendiri. Melukai orang lain bagaimana? Merendahkan dana orang lain.
Weh, mobil bane pepat. Jumahnya mewah. Masa montu gen mendana? Itu melukai pihak lain. Jadi ketika berdana, jangan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apalagi terang-terangan secara sengaja berdana untuk mempermalukan orang lain. Ini sering terjadi ketika galang dana di WA Group. Ada perlu ini. Cengkling 50.000 ya anu medano no. Wela asane peneang bende 75.000. Nih ada nih panas nih 100.000. Oh peneang ben cek lomba tuh di grup WhatsApp tuh. Karena apa? Karena malu nanti saya nggak diginikan, nggak digitukan. Jangan mikir seperti itu. Kalau sampai ada orang yang berpikir kita lebih kecil dananya dari mereka, berarti dia sedang melukai dirinya sendiri. Jangan ikut-ikutan melukai diri sendiri. Seberapapun mampunya, segitu saja. Kalau sampai ada orang yang ngomong, oh kualitas batinnya baru segitu. Masih perlu apa? Konfirmasi pihak lain kalau dia tuh baik. Tidak perlu seperti itu. Semampunya kita berapa, segitulah kita berdana. Segitulah kita berbagi. Tanpa melukai diri sendiri, tanpa melukai pihak lain. Itu 5 kriteria dari Sang Buddha. Dana dari orang baik. Yang pertama, dana dengan penuh keyakinan bahwa ini ada buahnya. Yang kedua, berdana dengan rasa hormat. Yang ketiga, berdana tepat waktu, pas waktunya. Yang keempat, berdana tanpa rasa pamrih. Dan yang kelima, berdana tanpa melukai diri sendiri maupun pihak lain. Sebagai penutup, seperti biasa, ada cerita yang bisa merangkum semua uraian sore ini. Pada suatu hari, ini kisah nyata, tapi saya tidak sebut namanya di mana. Nanti dikira ngendorse. Karena tentang tempat ada dakocannya. Tahu dakocan enggak bapak-bapak nih? Nah, pura-pura enggak tahu. Zaman dulu dia, nak dingah-dingah gitu. Dakocan, dagang kopi cangkir. Aman. Aman Pak, aman. Jadi di satu tempat, bukan di Indonesia. Jadi dakocannya ini terkenal sekali. Nah, dagang kopi cangkir, ingat ya. Jangan diubah. Jadi tempatnya ini ramai. Ramai bukan karena wajah dakocannya, bukan. Tetapi karena unik dia. Jadi ada wisatawan belanja di sana, beli kopi. Dia lihat ada bapak-bapak umur 40. Sing ngalih dakocan, ngalih kopi. Nah, ngomong begini. Mbak, kopinya 2 cangkir. Satunya di meja, satunya taruh di dinding. Ya udah, dikasih 1 cangkir tuh, minum, habis minum bayar dia. Bayarnya harga 2 cangkir. Pergi. Tamunya heran kan? Ini saya kalau beli 1 bayarnya 2 bagaimana ini? Lebih heran lagi pas ada datang nih pasangan bapak-bapak ibu-ibu duduk di meja. Pak, mbak, bukan pak, mbak, dakocan soalnya. Mbak, kopinya 3 cangkir, 2 untuk meja, 1 untuk di dinding aja taruh. Datang 2 cangkir kopi, minum. Udah minum selesai bayar, pergi. Mereka bayarnya harganya 3 cangkir. Bingung nih wisatawannya nih. Karena ngalih 5 sadah masa 6 bayar nih. Tapi akhirnya dia nggak jadi waktu itu karena aneh situasinya, kok aneh sekali. Beli 2 bayarnya 3, beli 1 bayarnya 2, pergi dia. Besoknya datang lagi dia. Nunggu duduk. Tiba-tiba ada bapak-bapak lusuh
tua sekali, pakaiannya juga nggak bagus, sudah sepuh, jalan juga agak serendeng-serendeng, sempoyongan. Ngomong dia, "Mbak, kopinya 1 cangkir yang di dinding." Dikasihlah secangkir kopi, diminum. Bapak-bapak yang lusuh ini langsung pergi, nggak bayar. Dakocannya ngambil kertas tulisannya secangkir kopi, dirobek. Ngerti enggak maksudnya? Ternyata mereka berdana tanpa nama. Orang pertama beli 2 cangkir, satunya taruh di dinding, mana tahu ada orang yang kesusahan, perlu kopi, tinggal ambil saja kuponnya itu, robek, enggak usah bayar. Itu nyata ada. Nanti ketik saja di Mbah Google, kopi di dinding. Nyata ada. Karena pangseng kade nge-endorse. Terkenal sekali itu dakocannya. Jadi dari kisah singkat itu, orang kok mau berdana tanpa nama ya? Ya pasti karena punya keyakinan ini ada manfaatnya. Dia juga berdana tanpa merendahkan pihak si penerima karena anonim. Yang nerima juga nggak tahu siapa nanti. Dengan rasa hormat. Tepat waktu, kapanpun orang perlu kopi bisa. Tanpa pamrih, bagaimana namanya saja nggak ditulis oleh siapa. Dan tanpa melukai siapapun, diri sendiri maupun penerima. Itu dana dari orang baik. Mudah-mudahan nanti ibu bapak ketika menyerahkan dana, menyertakan 5 kualitas tadi ya. Agar selain kaya raya bisa ganteng wajahnya, dihormati oleh keluarga, pas-pasan hidupnya. Apa lagi? Bisa menikmati dengan leluasa dan tidak lenyap hartanya secara tiba-tiba. Ya, anumodana atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.